yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Pertama Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-20. Salam hormat kepada ketiga pribadi yang esa, kepada Bapa Surgawi yang rohnya dalam wadah kising Bapak Iman Lahago. Salam hormat kepada King of the King, Sang Hakim Dahir Caman, Sang Imam Mahdi, Satrio Peninggi Tuhan Yesus Kristus sendiri, dalam wadah kising Paditia Nugrahanto. Dan salam hormat kepada mempelai ilahi, pribadi Roh Kudus, Roh Kebenaran, Malaikat Mary, wanita yang ada dalam Wahyu 12, dan malaikat yang turun dari surga dalam Wahyu 10 yang dilihat oleh Nabi Yohanes di Pulau Patmos, yang kaki sebelahnya di darat dan kaki sebelahnya di laut. Bunda Fei Hamdani. Salam kasih, sukacita, dan sejahtera kepada kita sekalian anak-anaknya pada saat ini. Kita patut mengucap syukur dan berterima kasih karena kita masih hidup bernafas hanya karena kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kita, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga pribadi yang esa, tidak bisa dipisahkan. Bapa Surgawi Pak Iman Lahago, Tuhan Yesus Kristus Paditia Nugrahanto, dan mempelai ilahi Bunda Fei Hamdani. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman ini kita boleh lihat bahwa segala sesuatu terulang seperti di zaman Nuh. Orang mencemooh dan menghujat kebenaran. Seperti halnya di zaman Nuh hanya 8 orang yang diselamatkan. Demikian pula di zaman ini karena kasih karunia Tuhan ada sedikit agak lebih daripada di zaman Nuh. Tetapi intinya hanya sedikit yang diselamatkan. Bukan setiap orang percaya kepada Yesus akan diselamatkan, tidak. Tetapi mereka yang benar-benar bukan saja percaya menjadi followers, tetapi mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita pada zaman ini bahwa Nuh berdiri atas kebenaran walaupun ia sendiri. Karena ia tahu ada Tuhan bersama-sama dengannya. Walaupun roh-roh pencemooh itu menghujatnya dan mengata-ngatai dia gila sinting, tetapi dia tidak mempedulikannya, bahwa walaupun waktu ketika ia membangun batra itu sangat lama, sekitar 200 tahunan. Tetapi itulah Nuh benar-benar taat dan tunduk di bawah otoritas dan perintah Tuhan. Dia tidak mempedulikan situasi dan kondisi di sekitarnya. Demikian pula kita pada zaman ini. Kebenaran tetaplah kebenaran. Bahwa Sang Imam Mahdi, Sang terang dunia itu telah datang di tengah-tengah dunia ini. Namun manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang itu. Dan saudara-saudara ingat ini, hanya sedikit orang yang diselamatkan. Bahkan di zaman Lot, hanya Lot dan keluarganya diselamatkan, bukan? Demikian pula di zaman ini hanya sedikit orang yang diselamatkan. Dan atas kemurahan Allah 144.000 yang dipilih dan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang dipilih oleh Bapa itu sendiri. Tetapi bagaimana kita, respon kita pada saat ini? Apakah kita termasuk di dalam 144.000 itu? Di mana Nuh dengan anak-anaknya? Ataukah kita termasuk di dalam pencemooh? Ketika air bah itu datang, mereka menyesal pun tiada gunanya. Mari saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega itu telah hadir di tengah-tengah dunia ini, berinkarnasi di dalam wadah manusia seperti kita. Bukankah ia disebut yang sulung di antara saudara-saudaranya? Dialah Tuhan itu sendiri. Dia memakai wadah casing Aditya Nugrahanto untuk menuntun dan membimbing domba-dombanya. Dan bahkan pada saat ini sedang melaksanakan murka yang sedang menyala-nyala pada saat ini. Berbahagialah kita yang mau dengan kerendahan hati tunduk mencari Tuhan, meraung-raung di hadapan hadiratnya di zaman ini. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk berpesta pora, untuk tinggal dalam segala dosa-dosa kenajisan kita. Seperti halnya di zaman Nuh, mereka sibuk kawin, berpesta, mereka mabuk-mabukan, dan mereka menghujat pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Nuh. Tetapi akhirnya mereka binasa
oleh air bah itu. Demikian halnya pada zaman ini. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya secara pribadi dan kita sekalian, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah mengenal Yesus Kristus sejak dalam kandungan, bahkan dalam keluarga, dan bahkan baru percaya. Tidak ada yang baru di bawah langit ini. Semua yang pernah terjadi akan terjadi, dan kita sedang mengulang zaman Nuh pada zaman ini. Dan setiap orang yang tidak bertobat, setiap orang yang tidak sungguh-sungguh melekat sungguh kepada Sang Pemilik alam semesta Yesus Kristus itu, maka mereka akan tergerus oleh alam, binasa oleh air bah, oleh angin badai, oleh bencana-bencana alam, murka Tuhan. Bukankah tanda bahwa Yesus Kristus itu telah datang dan di tengah-tengah dunia ini? Oleh alam itu, api, air, angin, dan tanah sedang berjalan, bukan? Bukankah tanda bahwa dia telah datang di tengah-tengah dunia ini bersama dengan kita? Bukankah ia datang seperti pencuri dan tidak ada orang yang mengetahuinya, hanya Bapa dan mereka yang berjaga-jaga? Ketika tuan rumah itu berjaga-jaga, maka ia akan tahu kapan pencuri datang. Tetapi bagaimana tuan rumah itu akan tahu kalau pencuri itu datang kalau ia terlelap dan tidur? Demikian hal pula dengan kita. Bagaimana kita akan tahu Yesus Kristus itu sudah datang kalau kita tidak berjaga-jaga dalam roh dan kebenaran? Kita asal model percaya saja dan setiap hari melakukan kewajiban agamawi kita, setiap minggu ke gereja melakukan pelayanan dan lain-lain sebagainya, tetapi hidup kita seperti imam mengkamir, mengecat agar dilihat orang putih-putih dari luar, tetapi hati kita penuh dengan syarat kemunafikan dan dosa. Itulah yang Tuhan Yesus mau dari kita pada saat ini. Di mana waktu-waktu ini benar-benar urgent, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tanggalkan segala dosa-dosa yang begitu nyaman di dalam diri-diri kita. Sebab dosa-dosa itulah sengat-sengat maut yang akan membinasakan kita di dalam api kekekalan. Seperti pada zaman Nuh, orang-orang pada saat itu mereka nyaman dengan pesta pora, mereka nyaman dengan seks, kawin mengawin, mereka nyaman dengan segala macam hal-hal duniawi, sehingga mereka mencerat di dalam kebinasaan kekal, bukan? Demikian pula halnya di zaman ini. Banyak daripada kita yang mengaku Yesus hanya followers, tetapi bukan pengikut sejatinya Tuhan Yesus Kristus. Mengikuti Yesus hanya karena mau diberkati, hanya karena urusan ini dan itu. Tetapi mari saudara-saudara, selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbalik dengan segenap hati, jiwa, dan raga kita. Sebab Yesus Kristus telah menginjakkan kaki di tengah-tengah dunia ini. Sebab Indonesia adalah taman Edennya Tuhan. Sesungguhnya Indonesia adalah dimensi supranatural. Indonesia adalah taman Edennya Tuhan. Roh, secara roh dibukakan. Dan mari kita berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Antikris sudah mengambil alih akan dunia ini. Dan masa tribulasi sudah terjadi dan akan terjadi ke depan semakin dahsyat dan hebat. Dan pengajaran-pengajaran yang mengingatkan bahwa setiap anak-anak Tuhan tidak akan mengalami penderitaan. Bagaimana Tuhan akan mengetahui bahwa kita benar-benar percaya kepadanya kalau kita tidak dimurnikan dalam penderitaan itu? Karena itu setiap kita akan diuji dan digoncangkan. Dan yang tinggal tetap adalah mereka yang tinggal, yang tidak tergoncangkan. Berjaga-jagalah dalam roh dan kebenaran. Mari kita berbalik dan bertobat. Seperti gadis-gadis bijaksana itu kan. Mereka menyongsong mempelai karena mereka berjaga-jaga. Minyak dan pelita mereka tetap penuh. Tetapi gadis-gadis yang bodoh itu, mereka tidak berjaga-jaga. Tidak mempersiapkan minyaknya. Ada pelitanya tetapi minyaknya kosong. Sehingga mereka tertinggal. Demikian pula halnya setiap umat yang percaya, mereka tidak berjaga-jaga, mereka terlelap dalam dosa, berbagai macam hawa nafsu, persahabatan dengan dunia ini yang dijerat oleh Lucifer, sehingga Lucifer tertawa dan menertawakan mereka. Karena apa? Mereka menolak kebenaran itu sendiri. Mereka menolak mentah-mentah Yesus Kristus itu dalam wadah Kesing Aditya Nugrahanto. Maka genaplah segala sesuatu ketika gerbang timur itu terbuka. Maka penyesalan dan ratap tangis yang dalam. Sebab bagaimana kalian bisa masuk ke dalam kerajaan itu kalau kalian menolaknya? Sebab dialah, bukankah dia itu pintu? Dan ketika pintu itu terbuka,
gerbang timur. Maka penyesalan yang